warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita doa bersama. Semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Untuk kali ini doa akan dipimpin ketua kelasnya Mbak Vanessa. Silakan untuk memimpin doanya. Di tempat duduk silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Anak-anak yang saya banggakan, marilah sebelum kita mulai kita absensi dulu, ya. Nanti untuk anak laki-laki yang saya panggil dengan menyebutkan hadir, yang perempuan hadiroh. Paham ya anak ya? Saya absen untuk yang anak laki-laki menyebutkan hadir, ya. Abdurrahman Nafis hadir, ya. Lukman hadir, nggih. Untuk yang perempuan, Mbak Vanessa ada? Hadirah. Ya, Mbak Aisyah ada? Alhamdulillah. Sehat semuanya kan lagi? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengan membaca literasi kita setiap hari, setiap pagi, yakni membaca apa? Juz An-Nas, juz yang ke-30, membaca surat Al-Kafirun. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidun ma abattum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul alim. Alhamdulillah, itu sebagai bentuk religius kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya kita akan memupuk rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana aku berdiri.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali anak-anak. Ini sebagai bukti kita bahwa kita mempunyai rasa nasionalisme kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke anak, supaya kita lebih semangat, mari kita breaking dengan tepuk semangat, ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Menerima pelajaran hari ini, materi hari ini, kita biar tetap selalu semangat, ya, semangat untuk belajar, ya. Setelah itu anak, saya akan memberikan motivasi kepada kalian, ya. Silakan nanti apa arti dari belajar? Ada yang tahu apa yang arti dari belajar? Ayah membaca siapa? Ya, arti belajar adalah suatu kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa yang mengakibatkan siswa itu ya yang tadinya tidak tahu sehingga menjadi tahu. Ya, hari ini kita akan juga belajar materi tentang apa? Hidup damai dalam kebersamaan. Supaya kita lebih semangat, mari kita nyanyikan lagu Rukun Islam. Dihitungan ketiga, 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5. 1 sahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji ke Baitullah, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, semuanya 17 rakaat. Ya, itu anak kewajiban kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, harus menjalankan perintah sholat. Oke, selanjutnya anak akan saya berikan pertanyaan pemantik. Ya, siapakah, adakah yang tahu kalian semuanya tentang pesan pokok ya surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256? Tidak tahu. Ya, nanti kita akan pelajari anak-anak ya. Pesan pokok isi surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya kita persepsi ya. Ada yang ingat tidak anak-anak yang materi minggu kemarin? Materi minggu kemarin adalah kita belajar membaca surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Oke anak-anak, sekarang akan saya tunjukkan Pak Haryono menunjukkan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menerapkan pesan pokok ya, menerapkan pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256 dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat cerpen. Apa cerpen itu? Cerita pendek yang menggambarkan hidup damai dalam kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Kita akan membahas tentang pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256.
56 dengan kita menyimak video yang ada di depan ini. Kita simak bersama-sama ya. Al-Imran ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Shadaqallahul azim. Islam adalah agama yang indah, cinta damai, dan menyukai kerukunan. Ini ditunjukkan dalam pesan surat Al-Imran, di antaranya persamaan atau kalimatun sawa. Berperilaku santun adalah identitas muslim. Pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256. Halo Brainies, welcome to Brain Study Online by Ruang Guru. Hari ini aku Sandy ingin mengajak kalian. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Shadaqallahul azim. Isi pokok surat Al-Baqarah ayat 256 menjelaskan tentang etika keimanan. Adapun pesan pokoknya tidak memaksa keyakinan orang lain. Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman. Kita harus memiliki sikap menerima atas perbedaan keyakinan. Itulah yang sering kita sebut toleransi. Demikian materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu anak-anak adalah sebuah video ya yang kita simak bersama-sama tadi, yang menerangkan yang menggambarkan bahwa hidup damai dalam kebersamaan. Isi pokok Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Nah ini anak-anak ya, saya ringkas dengan kesimpulannya anak-anak, bahwa kesimpulan dari surat Al-Imran itu ayat 64 adalah yang pertama, kita berperilaku santun ya, ada persamaan kalimat mustawa, artinya kita berperilaku santun adalah identitas muslim, termasuk dalam bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama ya. Maka sopan santun itu sangat utama, walaupun kita berbeda agama mungkin, berbeda suku mungkin, berbeda ras mungkin ya, tapi kita tetap sama, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu adalah dosa besar ya. Menyekutukan Allah dosa besar, syirik. Nah, karena apa? Dalam sholat kita selalu berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita bisa berjanji kepada Allah bahwa sholatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah itu pesan pokoknya surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah tidak memaksa orang lain ya, artinya Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman, bermacam-macam ya. Di Indonesia ini ada berapa agama? Ada apa? Ada 6 agama yang diakui oleh negara kita ya. Allah menciptakan manusia dalam keragaman, dalam bermacam-macam ya, bermacam-macam ras, suku, bangsa ya.
agama, bahkan bahasa, ya, budaya. Kita harus memiliki sikap menerima atas perbedaan keyakinan, toleransi kepada orang lain. Mungkin ada teman kita yang beda agama, ada tetangga kita yang beda budaya, beda rasnya. Ya, kita tidak diperbolehkan memaksa mereka untuk mengikuti agama kita. Ya, harus mengikuti agama kita. Karena apa? Karena yang disebutkan tadi dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Yang kedua adalah berpegang teguh pada agama Allah. Tetaplah berpegang teguh kepada agama Allah, pasti kita akan selamat. Dan harus menguatkan keimanan kita, ya, yang dibuktikan dengan meyakini dalam hati, kemudian diucapkan di lisan dan dibuktikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya, kita kuatkan iman kita, ya, supaya apa? Supaya kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap kita yang harus kita lakukan adalah satu, kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak yang berbeda. Ya, di kelas ini, ya, mempunyai hak yang berbeda. Ya. Yang kedua, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Ya. Kita tidak boleh memaksa, nggak boleh memaksa orang lain harus mengikuti agama kita. Yang ketiga, berdialog, ya, berdiskusi dan bermusyawarah apabila, ya, ada sebuah perbedaan, ya, ada sebuah tidak kecocokan, maka kita harus berdialog, berdiskusi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Supaya apa? Supaya kita hidup ini bisa hidup damai dalam keberagaman. Yang keempat, setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. Ya, kita terbuka dengan teman kita. Ya, yang terakhir adalah kesadaran dan kejujuran kita. Ya, itu anak yang disimpulkan dalam materi ini, diskusi video pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu anak, setelah kita melihat video tadi, ya, video pembelajaran tadi, Bapak akan saya bagikan sebuah tugas per kelompok. Kamu nanti membuat cerpen. Apa cerpen itu? Cerita pendek tentang hidup damai dalam kebersamaan. Boleh kita toleransi, boleh kita kerukunan, boleh kita damai. Yang tentunya temanya adalah hidup damai dalam kebersamaan. Ini kelompok 1, ya. Nanti dikerjakan ini. Ya. Kelompok 2. Ini kelompok 3, ya. Di situ ada lembar LKPD tugas untuk membuat cerpen anak-anak, ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kelompok 1 ini, ya. Di kelompok 1 silakan. Dari kemudian ini judulnya tulis ini, ya, ditulis temanya judulnya. Ini Pak Vanessa, mana? Ya, ditulis judulnya, kemudian isinya silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Ada pesan moral dari cerpen, apa pesan moralnya? Yang kelompok ini, yang kelompok 2 silakan. Ya, judul cerpennya silakan diisi. Jangan lupa pesan moral dari cerpen yang kamu buat, ya. Nah, ini yang kelompoknya Mbak Aisyah. Ya, jangan lupa ini nanti Mbak Aisyah, ya. Judulnya tulis, kemudian isi cerpen dan pesan moral yang di cerpen. Ya, silakan. Ya, ya. Waktu sudah habis, sudah selesai. Untuk kali ini kita akan presentasi maju satu persatu tiap kelompok, ya. Ya,
Sudah dikumpulkan, kita akan presentasi maju satu persatu ya. Maju satu persatu. Kelompok yang nomor 2, silakan Mbak Alin dengan teman-temannya untuk maju ke depan. Ya, silakan maju. Agak keras ya suaranya ya. Agak keras suaranya. Perkenalkan kelompok 2 dengan judulnya apa? Ya, judul cerpennya apa? Ya, keras. Agak keras. Assalamualaikum dulu ya. Waalaikumsalam. Silakan namanya dengarkan ini ya Pak. Ya. Ya dengar. Ya. Ya. Ya silakan dibaca cerpennya. Sudah. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan pemerintah nomor 2. Boleh. Kelompok yang terakhir, silakan Mbak Vanessa dengan teman-temannya. Suaranya agak keras ya, biar teman yang lain kedengaran. Ya, agak keras. Nanti tugasnya akan ditempel di depan ya. Ya, silakan. Yang keras, suaranya Mbak Vanessa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Temanya disebutkan, judulnya apa? Hari Sesama Manusia. Pada sekolah umum Jakarta terdapat 4 orang bersahabat. Mereka berasal dari keturunan dan agama yang berbeda. Pertama yaitu Abdul, dia keturunan Jawa dan beragama Islam. Kedua yaitu Ibrahim, dia keturunan Buddha dan beragama Kristen. Beragama Hindu. Ketiga yaitu Ya, terima kasih Mbak Vanessa. Ya, beri tepuk tangan pada kelompok 3. Semangat, semangat ayo. Anak-anak tugasnya silakan ditempel di depan ya. Ditempel di depan tugasnya ini. Ayo semuanya, Mbak Vanessa sini. Tugasnya, cerpennya semuanya ditempelkan di depan. Ya, ini. Hasil dari pembuatan cerpen ya. Ini mana? Ditempelkan di sini, ya. Silakan kelompok 1 dan 2. Ya. Ya, sama-sama. Ya. Satu. Banyak. Ya, kedua. Kedua, sampai. Ya, sekarang kita. Ya, yang nanti tunjuk. Itu tugas kalian, proyek kalian tentang materi hari ini, yakni kita materinya hidup damai dalam kebersamaan, sehingga kita menghasilkan sebuah cerpen cerita pendek bahwa kita harus saling berdampingan kepada semua ya orang lain. Kita mempelajari materi hari ini. Mari kita evaluasi pembelajaran mulai awal sampai akhir dengan saya berikan asesmen formatif ya, dengan refleksi. Silakan satu persatu ya. Oke, satu persatu dikerjakan ya. Satu ya. Silakan semuanya satu-satu ya. Halo? Ya, dulu ya.
Satu-satu. Ini dibagi punya. Satu-satu. Ya, ya. Nah, ini. Satu-satu ya. Nah. Ada yang kurang? Ya. Ya, akan dikerjakan waktunya. Mana nih? Ya. Silakan kerjakan. Ya, silakan selesai dikumpulkan semuanya. Ya, ayo dikumpulkan. Dikumpulkan. Iya, Nak. Ya. Dikumpulkan semuanya maju. Ya, dikumpulkan ayo. Maju depan semuanya. Ya, silakan. Hitung ini. Semuanya dikumpulkan. Ya, semuanya dikumpulkan. Ya, terima kasih anak. Sudah semuanya ya? Sudah. Nah, terima kasih anak-anak untuk kegiatan akhir ini ya. Semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang berkah dan manfaat untuk mengulas materi yang tadi ya, anak ya, bahwa kita ya harus bisa menerima perbedaan ya di masyarakat, di sekolah, di lingkungan manapun kita harus bisa menerima perbedaan ya. Kenapa? Karena tidak semuanya itu sama ya dengan kita. Dan kita tidak boleh memaksa keyakinan atau kehendak orang lain untuk harus sama kepada kita. Itu namanya kita bisa nanti hidup damai ya dalam keberagaman. Ya, mungkin di sekolah ada teman kita yang lain agama, mungkin di kampung halaman kita ya ada tetangga kita yang beda keyakinannya, beda rasnya, beda budayanya ya, tidak menutup kemungkinan ya. Maka kita harus menerima sebuah perbedaan ya supaya kita hidup bisa damai. Paham anak ya? Nah, saya ingatkan kembali anak-anak untuk materi minggu depan silakan dipelajari adalah iman kepada hari kiamat. Jadi nanti kalian di rumah ya dibaca-baca dulu materinya untuk persiapan minggu depan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan di musim hujan seperti ini supaya kita tetap sehat dan bisa bersekolah. Jangan lupa anak di rumah membantu orang tua sholat dan ngaji supaya kita menjadi anak yang berbakti kepada Allah dan orang tua menjadi anak yang soleh. Terima kasih anak. Mari kita tutup dengan doa untuk pertemuan hari ini dengan membaca bersama-sama surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.